Ya, pemirsa, kita akan membahas mengenai konsep Jakarta Integrated Tunnel bersama dengan Direktur PT Antarja Mulia Jaya, Pak Agus Sidarta, yang sudah ada bersama kami di studio. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Mbak Ami. Tadi kan kita sudah melihat cuplikan di awal tadi bahwa Jakarta rencananya akan membangun Jakarta Integrated Tunnel. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi konsepnya ini seperti apa, Pak? Simpel sekali, sederhana pemikirannya sebetulnya. Memang tujuan utama daripada pembuatan terowongan ini adalah untuk mengatasi problema banjir yang terjadi di Jakarta. Kita tahu bahwa banjir itu tentunya akan menjadi satu problema yang besar jika penanganannya tidak konseptual. Tidak konseptual, dan yang paling terpenting sebetulnya itu adalah mengenai pembiayaan. Suatu fasilitas banjir itu tidak akan mungkin menarik untuk swasta. Nah, terus kenapa Jakarta Integrated Tunnel ini menariknya apa? Siapa yang mau bikin fasilitas banjir? Nah, dalam rangka tersebut kita mencoba mencangkokkan fasilitas banjir tersebut dengan jalan tol supaya ada menariknya untuk swasta. Jadi tidak semata-mata ketika membangun, padahal yang paling penting itu adalah pada saat pada saat mengoperasikan dan memeliharanya. Kita bangsa Indonesia barangkali selama ini dikenal cuma bisa bangun, nggak bisa miara. Insya Allah dengan proyek ini bisa bangun tapi bisa memelihara. Ketika optimistis seperti itu, lantas sebenarnya seperti apa, Pak? Bagaimana caranya membangun atau membuat ini, dan rencananya seperti apa? Rencana terdekat dari sekarang. Simpel, kita melihat yang bisa dikawinkan itu adalah antara lain terowongan yang pertama untuk mengatasi banjir yang 2014 kemarin mungkin terlihat sangat menonjol di Jakarta itu akibat luapan Ciliwung dan luapan Kali Pesanggerahan. Antara dua sungai tersebut adalah mayoritas yang menyebabkan banjir besar di Jakarta. Nah, pertanyaan kita berikutnya itu adalah mengapa sih sebetulnya air di Ciliwung bisa banjir gitu? Bisa meluap. Itu sederhana juga jawabannya. Air itu meluap karena sungai itu rusak. Rusak itu dalam arti kata, kalau dalam terminologi teknis, sungai itu yang harusnya lebar semakin sudah menyempit. Sempit. Yang harusnya dalam sudah dangkal. Lantas perannya Jakarta Integrated Tunnel di sini seperti apa, Pak? Mengatasi banjir. Ruas-ruas yang tadi rusak tersebut itu sebetulnya ada dua cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama itu adalah normalisasi. Normalisasi itu dilebarkan lagi dan diperdalam lagi. Dengan risiko bahwa normalisasi itu risikonya adalah pertama, ketika menyempit tadi itu sebetulnya ada yang Ciliwung itu harusnya 60 meter, sudah menjadi 8. Itu berarti ada pembebasan lahan lagi. Pembebasan lahan ini biasanya makan waktu lama. Dan setelah bebas, misalkan sudah jadi dibangun, ada kemungkinan rusak lagi, ada orang kemungkinan membuang sampah kembali di sana. Itulah kemudian terpikirkan rencana terpikirkanlah ini supaya tidak bisa tanah. Lantas bagaimana caranya, seperti pertanyaan saya tadi, Pak, bagaimana cara tunnel ini kemudian menjadi jawaban dari persoalan banjir Ciliwung yang selama ini dihadapi oleh Ibu Kota Jakarta? Bagian-bagian yang tadi sempit, yang sudah rusak tadi, kita bypass, kita potong di hulu, kita lewatkan tapi tidak melalui lorong bawah, supaya tidak ada pembebasan tanah. Paling tidak pembebasan lahannya sedikit. Yang seperti tadi saya katakan bahwa fasilitas banjir, siapa sih yang mau kerja untuk swasta? Tidak mau kan? Oleh karena itu kita kawinkan, kita cangkokkan jalan tol di dalamnya. Tapi kalau tadi itu kan ada jalan tol, kemudian ada fasilitas banjir. Pertanyaan kemudian adalah seperti apa sih proses pembangunan Jakarta Integrated Tunnel ini, melibatkan pihak mana saja? Dengan mencangkokkan fasilitas banjir tersebut dengan jalan tol, maka nanti akan bisa diberlakukan adalah kerjasama pemerintah dengan swasta, pihak swasta. Pemerintah dalam hari ini sebetulnya ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, dan ada pihak swasta. Jalan tol sendiri secara hukum sebetulnya itu berada di bawah kendali pemerintah pusat sebetulnya, jalan tol. Tapi barangkali untuk banjir sendiri sebetulnya Pemprov DKI barangkali bersama-sama dengan pusat. Jadi di sini yang akan terlibat itu adalah tiga pihak, pemerintah, pusat dan daerah, juga swasta sekaligus.
Baik, kita nanti akan lanjutkan kembali membahas tentang konsep Jakarta Integrated Tunnel ini sesaat lagi, Pak. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda.